Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas perintah Allah penyelamat kita, dan atas perintah Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan daku, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita telah dilimpahkan bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Ya Tuhan, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak gereja tentu merenungkan Injil hari ini ketika menyusun awal mula dari tata perayaan Ekaristi. Di awal mula sebelum kita memulai mendengarkan sabda Tuhan dan kemudian mempersembahkan Ekaristi Kudus, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kadang-kadang kalau kita mau jujur apa yang kira-kira ada dalam hati dan pikiran kita
Ya, ketika kita mulai dengan saya mengaku, ataukah sudah kadung kebiasaan ya, sambil ngomong ya sambil mikir yang lain-lain. Saya berdosa, sambil memikirkan dosanya orang lain, dosanya mertua, ya, dosanya pemerintah, dosanya orang-orang yang kita anggap menjadi penyebab mengapa kita menjadi seperti ini. Jarang kalau kita mau jujur, benar-benar saya sungguh berdosa. Saya, bukan orang lain, bukan orang di sebelah saya, atau orang-orang yang mungkin memang pernah menyakiti hati saya. Saya yang berdosa. Ya. Rasul Paulus memberi contoh sendiri. Dia tidak malu mengakui kepada sahabatnya, ini seperti anak asuh ya, atau muridnya Timotius. Aku dulu ini jahat, ya, sombong, arogan. Aku yang memburu dan memenjarakan murid-murid Kristus. Tapi karena belas kasih Allah, aku diselamatkan dan aku dimampukan untuk melayani. Ya. Di surat yang lain, ya, dia menulis, kalau aku boleh bersombong atau berbangga, ya karena orang yang berdosa seperti ini masih mau dipakai, atau Tuhan masih mau memakainya sebagai muridnya, sebagai pewartanya. Bukan karena kehebatan, memang dia seorang ya, pidato dan penulis yang hebat ya, tapi justru karena dia menyadari awal mulanya dan bagaimana Tuhan menyelamatkan dia menjadi ya, pewarta yang hebat. Belum lama, ya, minggu yang lalu, ya, Santo Agustinus selalu mengatakan, kenapa ya Tuhan, aku selalu terlambat mencintaimu. Ya, kenapa kok selalu dosa dulu yang kurangkul, ya. Termasuk dosa terhadap ibunya, ya, dosa terhadap ya, semua orang yang pernah disakitinya. Semakin kita bertumbuh dalam hidup rohani, semakin nyata ya, kontras kita dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sepertinya mau menganjurkan, ya jangan membandingkan dengan orang lain, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau mau menjadi tolok ukur, ya aku gurumu. Bisa enggak mencintai seperti aku? Bisa enggak mengampuni seperti aku? Bisa enggak menerima orang lain, termasuk yang menyakiti kamu, ya, dan memaafkannya seperti aku. Mari mohon kembali agar hati kudus Yesus selalu meneguhkan hati kita ketika kita mulai lemah, mulai tengok kiri kanan ya, mencari jalan keluar atau jalan pintas ya, selain jalan salib ya, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Semoga hati kudusnya selalu memanggil kita, membisikkan belas kasih Tuhan dan kerahimannya.